Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair liibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu ila abidi abidin wa dahrid dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni qad istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsinih ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian streaming online Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesenian ilmu fikih di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, dirangkum oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sampai di dalam pembahasan wajibatul haj, kewajiban haji. Bila mengucapkan dalam kalimatnya wa wajibatul haj, adapun kewajiban haji, yang pertama al-ihramu minal miqat, yaitu berihram daripada miqat. Maka diwajibkan bagi seorang yang hendak melaksanakan ibadah haji untuk berihram dari miqat. Sebagian besar masyarakat Indonesia ketika hendak berihram dalam miqatnya bertempatan di suatu wilayah dikenal dengan Yalamlam. Dari tempat situlah mereka sudah mulai untuk berihram, berniat untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua daripada kewajiban haji, wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahar, dan yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Idul Adha. Bermalam pada hari raya Idul Adha adalah bentuk kewajiban yang hendak dilakukan jamaah haji pada tempat Muzdalifah. Lalu yang ketiga, kewajiban haji adalah wal mabitu layali at-tashrif bi Mina, yaitu hendaknya mereka bermalam di malam-malam tasyrik di tempat Mina. Maka bermalam di Muzdalifah di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik, yaitu bermalam di Mina, menjadi kewajiban daripada kewajiban ibadah haji. Dan selanjutnya adalah ar-ramyi, yaitu melempar batu, hendaknya juga dilakukan sebagai bentuk kewajiban daripada ibadah haji. Dan yang terakhir daripada bentuk kewajiban ibadah haji, wat tawaful wada, yaitu melaksanakan tawaf wada. Inilah kewajiban haji yang terhimpun menjadi 5 kewajiban haji yang harusnya dilakukan oleh jamaah haji. Perbedaan antara kewajiban dengan rukun-rukun haji, kalau rukun-rukun haji tertinggal maka tidak sah ibadah hajinya, wajib mengulang kembali. Adapun kalau kewajiban haji yang tertinggal, maka ibadah hajinya tetap sah, namun bagi jamaah haji tersebut dikenakan dam, semacam denda. Itulah pembahasan kita tentang kewajiban haji. Lalu beliau melanjutkan sunanul haj, dan sunnah-sunnah di dalam melaksanakan ibadah haji. Wa ammas sunanu, adapun sunnah-sunnah di dalam melaksanakan ibadah haji, fa kullu ma siwal arkan wal wajibat, maka semua selain daripada rukun-rukun dan selain daripada kewajiban-kewajiban itu disebut dengan sebagian besar ulama sunnah. Faman taraka ruknan lam yasih hujjuh, barang siapa yang meninggalkan rukun maka tidak sah hajinya. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'ti bih, maka juga tidak halal ihramnya
kecuali dia hendaknya mengulang kembali. Wala yajburuh damuh wala ghairuh, dan tidak diwajibkan dia untuk membayar dam dan juga tidak selain itu. Wa thalathatun minal arkan la tafutuh madama hayyan, ada 3 rukun yang tidak boleh tertinggal selama masih hidup. Wahya, yaitu at-tawaf, ibadah tawaf, was-sa'i, yaitu sa'i, wal khalaq, yaitu halak, mencukur rambutnya. Wa man taraka syai'an minal wajibat, dan barang siapa seseorang yang meninggalkan sesuatu daripada perkara-perkara kewajiban haji, sahha hajjuhu wa lazimahu dam, hajinya tetap sah namun diharuskan dia untuk membayar dam. Wa alaihi itsmun in lam yu'dzar, dan dia mendapatkan dosa apabila dia meninggalkan ibadah haji tanpa udzur. Maknanya seorang yang meninggalkan ibadah haji daripada bentuk kewajibannya karena udzur, karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada dosa baginya. Namun apabila dia meninggalkan tanpa alasan, maka dia golongan orang-orang yang berdosa. Wa man taraka syai'an minas sunan, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu apapun daripada sunnah-sunnah haji, fala syai'a alaih, maka tidak ada sesuatu untuknya pun. Walakin tafutu fadilah, akan tetapi dia golongan orang-orang yang telah kehilangan fadilah, keutamaan melaksanakan ibadah haji. Yang meninggalkan rukun tidak sah ibadah hajinya kecuali mengulang dari awal. Yang meninggalkan kewajiban sah ibadah hajinya, namun wajib dia untuk membayar dam. Kalau dia meninggalkan dalam keadaan alasan yang dibenarkan syariat, dia tidak golongan orang-orang yang berdosa. Kalau dia meninggalkan dalam keadaan tanpa alasan, dia golongan orang-orang yang berdosa. Sunnah haji, orang-orang yang meninggalkannya tidak mendapat ibadah hajinya tetap sah dan tidak ada dam baginya, namun dia telah kehilangan keutamaan daripada fadilah ibadah haji. Lalu Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi melanjutkan kembali, wa yahramu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'ati al-muhrimain au ba'dihima. Lalu Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, dan diharamkan untuk menutup kepala bagi laki-laki dan menutup perempuan, menutup wajah bagi perempuan yang telah berihram atau sebagian di antaranya. Laki-laki tidak diperbolehkan menutup kepalanya ketika haji, wajib dalam keadaan terbuka. Perempuan tidak boleh menutup wajahnya ketika beribadah haji dalam keadaan ihram, walaupun hanya sebagian kepala yang tertutup ataukah sebagian muka yang tertutup. Diharamkan bagi laki-laki menutup kepala dan diharamkan bagi perempuan menutup wajah. Wa izalatul dhufri wa syar, dan diharamkan juga untuk memotong kuku dan memotong rambut. Dan yang dimaksud dengan rambut di sini bukan hanya rambut kepala, tapi seluruh bulu yang ada di tubuh. Kuku yang ada di jari tangan dan jari kaki tidak diperbolehkan untuk dipotong. Begitu juga rambut, baik rambut kepala atau rambut bulu yang ada di antara tubuh-tubuh. Waddahan syahrul ra'si wal lihya, dan diharamkan juga memberikan minyak kepada rambut kepala ataukah jenggot. Wa tatyibud jami'il badan, dan diharamkan juga untuk memakai wewangian kepada seluruh badan. Mau pakainya hanya di tangan, mau pakainya hanya di leher, mau pakainya hanya di tempat yang lainnya, selama bentuknya itu wewangian, diharamkan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Wa yahramu 'aqdun nikah, dan diharamkan juga untuk melakukan akad nikah ketika melaksanakan ibadah haji. Wal jima', dan diharamkan juga untuk bersetubuh, hubungan suami istri ketika melaksanakan ibadah haji. Wa muqaddimatuhu, dan diharamkan juga untuk bercumbu rayu dengan hasrat selama melaksanakan ibadah haji. Wal ithab kullu hayawan barril wahsyil ma'kul, dan diharamkan juga untuk membunuh hewan buruan. Wal mar'atu karrujuli fil muharramat, dan perempuan mengikuti laki-laki dari segala bentuk hal-hal yang diharamkan, sebagaimana
diharamkannya membunuh hewan buruan, lalu diharamkannya bercumbu rayu dengan hasrat, diharamkannya bersetubuh, diharamkannya akad nikah, itu baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Kaum muslimin dan muslimat, itulah sebagian kecil ringkasan daripada ucapan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam bab tentang kewajiban haji dan sunnah-sunnah haji. Semoga tahun ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk umat manusia melaksanakan ibadah haji dengan segala problematika yang terjadi saat ini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.